Hai dan welcome to Autonet Max, kembali dengan Audi, dan kali ini kita dapat kesempatan juga untuk mereview sebuah Audi. Tapi bukan sembarang Audi, karena yang akan kita review ini adalah Audi Q3, salah satu SUV terlaris dari Audi di Indonesia. Dan ini adalah generasi keduanya. Jadi generasi pertamanya itu muncul di Indonesia sekitar tahun 2012-an, dan facelift terakhirnya kalau kalian inget ya, yang ada chrome-chrome-nya dikit. Tapi ini beda dengan yang generasi pertamanya. Detailnya seperti apa? Check it out. Jadi mobil ini sebenarnya ketemu sama siapa sih kalau di Indonesia? Nah, di Indonesia dia rivalnya adalah BMW X1 dan Mercedes-Benz GLA atau juga Lexus UX. Tapi generasi kedua ini kalau menurut saya ini bisa mencuri perhatian. Kenapa? Kita lihat dari desainnya. Paling gampang sekarang kalau kalian lihat nih front fascianya depannya, itu tuh apa ya, dia ngambil dari si kakak tuanya itu si Q8. Jadi kalau kalian tuh ada Q8 di belakang, dia pakai grill yang jauh lebih besar tapi nggak sampai intimidating gimana banget. Dia 8 sisi ya, 8 sisi grill. Air dam-nya juga gede-gede, lubangnya gede-gede, dan surprisingly kelihatan masih cocok untuk mobil yang sebenarnya nggak gede-gede banget. Oh iya, for your information, mobil ini juga 10 cm lebih panjang daripada generasi pertamanya. Karena dia sekarang sudah pakai platform MQB. Jadi itu platform yang dibuat oleh VW Group untuk mobil berpenggerak roda depan dan bermesin melintang. Kalau untuk mesin yang membujur atau transversal itu biasanya dia namanya MLB, ini MQB. Jadi ini punya basis mirip-mirip sama mobil-mobil VW Group lainnya. Cuman tetap elemen desainnya sebuah Audi itu tetap ada. Sekarang dia kelihatan lebih edgy kalau bahasanya ya, edgy. Jadi dia kotak-kotak nih. Profil-profilnya kalau kalian lihat di gambar itu kelihatannya kayak bulat aja. Enggak, sebenarnya nggak bulat, dia kayak kotak-kotak gitu. Ini ada garis-garisnya. Di sini juga ada tarikan garisnya. Lampunya juga sekarang udah model baru yang kayak ada takikannya di tengahnya sini, dan full LED. Kita tahu kan ya, Audi itu selalu jadi pelopor di bidang headlight atau di bidang perlampuan. DRL pertama itu dia yang bikin. Laser light itu dia pertama kali yang bikin. Nah, model kayak gini juga nih sekarang pertama kali dia yang bikin. Mungkin akan jadi tren nanti ke depannya, kita lihat aja. Desainnya juga sekarang lebih tajam. Kalau dulu kalian ingat Q3 itu lebih bulat-bulat, lebih kotak-kotak. Sekarang lebih sharp. Dan masih ada air fan atau air dam yang palsu. Ini palsu nih, nggak ada bolong, cuma aksen aja. Dan mobil sekarang tuh clean ya, nggak banyak tempat atau nggak ada fog lamp. Karena fog lampnya biasanya udah terintegrasi sama lampu utamanya. Nah, seperti tadi gue bilang, dia 10 cm lebih panjang daripada si generasi pertamanya. Panjangnya sekarang 4,485 meter, atau menjadi yang terpanjang di segmennya. Ya, kalau dibandingin sama rival-rivalnya, dia paling panjang. Kalian lihat, dia lebih panjang, tapi sedikit lebih pendek dan kelihatan lebih wide. Dan kalau gue bilang yang bagusnya nih ya, dari desainnya, dia tuh kayak ngasih pahatan gitu loh. Jadi nggak dibikin smooth sampai belakang, tapi dia bikin pahatan. Kayak kesannya depannya tuh kayak bulky, jadi lebih keker, baik depan maupun belakang. Ini aksen bagus sih. Susah loh soalnya bikin kayak gini, profil bertingkat-tingkat begini. Itu nice touch dari Audi. Dan ada Q design lagi ya, mengambil dari heritage-nya Audi yang lama. Kalau kalian ingat, dulu Audi tuh bulat-bulat. Sekarang dia tuh si pilar ininya tuh jadinya kotak, jadi edgy. Ini tuh kayak si Audi Quattro di tahun 80-an. Kalau kalian browsing lihat gambarnya, lihat deh. Si pilarnya sama. Dan bagusnya dari si Audi nih, yang gue demennya, kalau bisa dikasihnya chrome-nya nyala kan ya, chrome-nya mengkilat gitu kan, norak. Ini dikasih kayak satin chrome. Baik roof rail-nya maupun trim-nya ini dikasihnya satin chrome. Jadi lebih elegan lah buat mobil di kelasnya. Di bagian belakang juga sekarang dia sudah mengadopsi elemen desain dari Audi terbaru. Jadi lampunya, klasternya tuh lebih lancip, LED-nya juga senada ya dengan desain lampu di depan. Jadi dia ada aksen-aksennya di dalamnya, kelihatan lebih clean. Dan kalau kalian ingat, biasanya dulu tuh mobil-mobil Audi tuh potongan bagasinya tuh biasanya gede banget ya. Ini sekarang jadi lebih kecil, jadi kayak proporsi yang sebelah sininya jadi lebih besar, jadi kelihatannya lebih proporsional secara keseluruhan. Tapi ada tapinya. Tren
knalpot palsu. Ini masih dipertahankan, ini nggak bolong nih, ini aksen doang. Knalpotnya di bawah sebenarnya. Ini Jerman pada demen nih sekarang pakai gini-ginian, hemat bahan. Sedikit soal kuncinya. Jadi kuncinya masih konvensional. Jadi dia tuh udah contactless, startnya juga ada contactless, tapi dia masih model kayak kunci flip flop begitu loh. Dan Q3 yang terbaru ini udah mengikuti tren kekinian. Jadi udah gradual ya lampunya. Jadi dia udah bisa dibuka bagasinya tanpa menyentuh sama sekali, cuma ngantongin kunci doang. Dan di bagasinya sendiri, si Audi Q3 ini gara-gara dia tambah panjang 10 cm, dia sekarang punya kapasitas bagasi terbesar di kelasnya. Plus nanti kursi depannya juga bisa di-recline untuk nambah. Dan flat folded of course. Ditambah, di ciri khasnya Audi nih, tinggal jadi ada tahanannya gitu ya. Di balik sini dia sudah pakai space saver dan ada subwoofer. Lumayan banget. Ada juga penyimpanan di samping-samping sini. 2. Dan ini bisa dirubah. Kalian rubah, kalau misalnya barang-barang yang kalian masukin agak tinggi, ini bisa diturunin. Jadi ininya nggak mentok. Dan dia juga sudah ada cover di belakangnya. Dia juga sudah dikasih jaring standar ya. Dan ini bisa dipasang di sini. Jadi kalau ada barang-barang yang kalian nggak mau bergeser, kalian bisa taruh di balik sini. Dia nggak bakal terlalu banyak bergeser. Nutupnya kalian tinggal pencet di tombol di sini. Oke, sekarang kita di dalam si Audi Q3 generasi kedua terbaru ini. Ada satu hal yang menarik yang gue notice waktu gue tutup pintunya. Jadi bagian sini tuh dia sudah soft touch, tapi nggak soft-soft banget. Jadi sebenarnya soft touch tapi keras. Jadi nggak soft touch, hard touch bisa dibilang. Tuh. Dan handle pintunya tuh keren ya. Jadi kayak turun gini, kalau handle pintu bisa kalian begini atau begini. Kalau dia cara buka pintunya jadi begini. Cah, tinggal dorong. Begini. Terus masukinnya, nariknya tinggal begini. Pengaturan jendela masih ada di sini semua, power window segala macam, pelipatan spion. Sayangnya tombol pelipatan spionnya ini kayak generik sama kayak VW Group. Ya maklum lah satu grup. Ya kita setting dikit posisi duduknya. Jadi posisi duduknya lumayan nyaman ya. Ini gue termasuk orang yang badannya panjang. Jadi kalau mau duduk baik di mobil apapun, gue biasanya duduknya paling rendah karena badan gue panjang. Dan mobil ini surprisingly biarpun dia SUV, tapi posisi duduknya bisa kayak nyetir sedan. Jadi setir agak diginiin dikit, nggak terlalu rendah-rendah banget. Steering juga sudah tilt dan teleskopik. Dan gue demennya kalau Eropa tuh ya kayak ada pernya gitu loh, kayak slugnya gitu, enak banget nih. Nggak grotak gitu loh. Tuh. Ini solid jadinya. Visibility-nya lumayan, pilar aja nggak terlalu lebar. Posisi duduk juga bisa agak tinggi, plus spionnya dia tarik agak mundur, jadi bisa kelihatan di blind spot itu masih bisa kelihatan kendaraan. Tapi kalau kalian misalnya nggak terlalu tinggi juga, kalian bisa naikin ke posisi yang lebih tinggi biar kayak commanding position, biar kayak nyetir-nyetir SUV itu. Tuh, bisa kelihatan lebih tinggi. Dan surprisingly, headroom-nya ini cukup. Jadi monggo dinaikin setinggi apapun juga tuh, nggak bakal mentok. Gue termasuk tinggi loh. Tuh, bisa dapat segini. Tapi ini udah kayak bawa truk jadinya. Tapi overall, posisi duduknya nyaman sih. Cuman sayangnya pengaturan kursi sudah elektrik kanan kiri, tapi dia belum dilengkapi oleh memori. Nah, dari segi kabinnya sendiri, dia sudah mengadopsi setir-setir Audi yang baru, yang termodern. Jadi kalau kalian lihat nih banyak elemen-elemen grillnya nih, shape di sininya itu kayak grillnya mobilnya gitu loh. Dan setirnya sendiri enak dipegang. Ada beberapa tombol-tombol pengaturan, telepon, terus ini buat pengaturan si virtual cockpitnya sendiri, dan dia virtual cockpit sudah standar. Jadi ini bisa dibilang mobil paling terjangkau untuk yang punya virtual cockpit. Ini bisa kita atur RPM segala macamnya, terus besarnya MID di tengah sini bisa kita atur, kita mau gedein banget. Tuh. Ini bisa kita atur sendiri di sini. Juga kita bisa zoom segala macam. Ini tercanggih sih, salah satu yang tercanggih sih di kelasnya. Dan seperti halnya sebuah mobil-mobil premium juga fiturnya lengkap. Dia udah ada cruise control,
Auto lampu maupun wiper dan pedal shift di belakang. Sayangnya pedal shiftnya belum metal, jadi masih plastik ya sininya. Tapi memang udah pasti kelihatan wah sih. Andai saja ada HUD tambahan di atas ini. Wah, perfect deh. Jadi nggak usah terlalu banyak ngelihat ke bawah gitu loh. Jadi fokus di jalan aja ada HUD. Nah, di virtual cockpitnya sendiri dia banyak informasi yang bisa ditampilkan sekaligus. Ini contoh ada mileage, ada waktu, terus juga kita bisa tampilin dia tuh result kilometernya segala macam, backnya di sini. Misalnya ada SD card atau lagu bisa ditampilkan di sini juga. Mobile phone juga nanti pengaturannya bisa ditampilkan di sini. Navigasi juga bisa ditampilkan di sini dan ini kita bisa zoom out, zoom in tuh. Misalnya kita mau gedein, kita mau zoom out, zoom in. Kita misalnya mau lihat alamat, map destinationnya seperti apa, orientasinya seperti apa. Kalian bisa setting hanya dari layar ini tanpa harus nengok ke layar tengah. Nah, di bagian tengah ini juga yang menjadi highlight dari interior si Audi Q3 terbaru ini. Jadi dia sudah mengadopsi desainnya gaya CQ8. Jadi dia full LCD di sini dengan pengaturan touchscreen. Posisi sayangnya agak terlalu bawah, kalau agak tinggian sedikit gitu. Jadi kita nggak usah terlalu nengok ke bawah. Tapi overall oke. Ini responnya juga bagus. Lihat, kita bisa lihat di radio. Seperti ini kita bisa lihat di medianya. Telepon. Navigasi langsung terlihat. Udah ada kamera belakang sama sensor di depan belakang. Biarpun MMI Audi ini dia sudah punya fitur yang lumayan lengkap, radio, media, telepon, navigasi, pengaturan lain-lainnya, dan bisa dilempar juga ke virtual cockpitnya, navigasinya, dia nggak punya fitur konektivitas yang terbaru yang biasa dipunyai oleh mobil-mobil premium, yaitu Android Auto maupun Apple CarPlay. Jadi itu nggak ada di sini. Itu disayangkan banget. Karena zaman sekarang orang kan cenderung pasti pakai handphone dan suka mensinkronisasikan handphone mereka dengan kendaraan mereka. Sayang banget. Di sini juga ada SD card ya. Tapi modulnya kayak modul buat CD-ROM atau DVD gitu loh. Ini kayak modul lamanya Audi tapi dipasang lagi tapi cuma buat SD card-nya aja. Jadi mungkin ini MMI Plus-nya buat navigation atau buat taruh lagu. Mobil sendiri pengaturan seperti apa, climate control, parking aid, driver assist-nya segala macam bisa kalian atur dari sini, dan terpentingnya lagi dia kelihatan clean. Dan satu elemen desain yang gue suka juga, kalau kalian notice ya, ini bezelnya nih satin silver tapi dibentuk kayak grillnya. Lihat deh. Ini jadi satu sama sampai sini loh. Ini kayak grill dilebarin gitu loh. Mereka emang mikirin sih kalau kayak gitu-gitu. Belum lagi kalau kalian lihat juga kisi-kisi AC-nya juga sebenarnya kayak grill tuh. Tapi dibalik. Dan ini tajam ya, edgy gitu. Lihat. Ini ada sudut-sudutnya gitu. Jadi kayak berlayer tapi ada sudut-sudutnya. Tapi ada tapinya. Gua nggak suka ini. Ini plastik keras nih. Padahal kalau dikasih kayak apa ya namanya kulit gitu ya, atau kayak tekstur apa gitu, pasti enak gitu. Ini udah empuk semua, tapi ini keras. Sayang. Padahal ini desainnya udah dapet bagus gitu loh. Sayang aja di situnya. Nah, di bagian di bawah display ini kalian juga dapat pengaturan AC. Kebetulan dia sudah dual zone, jadi kalian bisa setting kanan dan kiri ini kepisah suhunya, maupun bisa disinkronis atau bisa diautoin. Turun lagi, kalian bisa lihat masih ada tombol buat volume dan kayak forward atau backward buat pilih track lagu. Ini manual ya, karena ininya udah udah layar, udah display touch. Ininya manual bagus, jadi kalau kalian penumpang, kalian nggak harus nyentuh ini, kalian bisa mainin dari sini. Dan di sampingnya juga ada tombol start stop untuk nyalain mobilnya. Sayangnya di tengah-tengah sininya kopong. Ini kayak ada desain yang kurang gitu loh, kayak misalnya harus ada indikator atau ada tombol satu lagi lebih bagus gitu loh. Ini kesannya kayak ada yang kosong. Alah, nggak di hati ya. Pindah ke sini juga dia ada tombol-tombol. Kebetulan dia stability controlnya, hazardnya, sensor parking, dan dia ada hill descent control buat dinyalain atau dimatiin. Dan tombolnya modelnya model ala-ala pesawat gitu deh. Jadi kayak tak gitu ya. Di bawahnya ada konsol, USB port, cuma satu sayangnya. Konsol di sini nggak wireless charging, nggak ada memang di kelasnya. Buat naruh something, ini lumayan dalam, cuman sayang harusnya ada tutupnya ya, biar lebih rapi. Transmisi juga tuasnya sekarang keren, ala-ala Audi baru. Juga masih ada Tiptronicnya di sini buat plus minusnya dan buat pindahin ke mode sportnya. Pindah ke sini, sayangnya parking brake elektronik sudah ada, tapi tidak ada auto hold.
harusnya ada tombol auto hold di belakangnya. Sayangnya nggak ada auto holdnya. Padahal kepake loh buat di jalanan Jakarta yang sering macet. Ada 12 volt cigarette lighter dan kayak tempat kecil buat naruh koin. Ini kebetulan ada kayak lampu di sini buat naruh cup holdernya, dan cup holdernya juga Audi. Ini asbak ya sebenarnya ya, Audi. Jadi bisa ditaruh asbak buatan di sini. Belakangnya ada armrest dengan center console book. Dan armrestnya masih bisa digerakin untuk naruh tangan. Posisinya sih sporty sih. Sedan banget ini kalau gue bilang posisi duduknya. Di atasnya juga vanity mirror kanan kiri dengan lampu. Di bagian tengah juga dia ada lampu ya. Dan lampunya kayak touch gitu loh tuh. Keren ya. Ini kayak ada touch sensor gitu loh. Jadi nggak ada tombol, cuman gini aja. LED lagi, udah LED putih. Dan spionnya juga kebetulan sudah elektrokromatik. Jadi dia bisa meredup atau menerang sesuai dengan lampu dari belakang, jadi nggak bikin silo. Dan modelnya bezel-less. Kurang gede dikit ya kalau gue bilang ya. Buat mobil segede gini kurang gede dikit. Ini kecil gitu, tapi keren. Satu lagi yang juga sangat disayangkan, biarpun gue pribadi gue nggak terlalu suka sunroof. Mobil ini nggak ada sunroof. Sedangkan beberapa mobil lain di segmennya dia ada sunroof. Tapi beberapa orang nganggep itu kayak keren aja sih ya. Biar bisa dibuka, kesannya lebih luas, kayak ada cahaya lagi masuk, jadi kesannya lebih terang aja kabin. Cuman ini nggak ada sayangnya. Ya coba aja ada trim yang ada gitu. Biar ada pilihan lah buat orang-orang. Oke, sekarang kita di kabin belakangnya si Audi Q3 generasi kedua ini. Dan seperti gue bilang tadi, dia nambah panjang 10 cm. Otomatis dia nambah legroom. Kalian lihat. Kalau sebelumnya Audi Q3 itu nggak terlalu lega banget ya belakangnya ya. Ya cenderung agak sempit sih. Eropa biasa ya. Tapi si Q3 yang baru ini posisi gue tadi duduk. Gue 174 cm. Kaki masih sisa kurang lebih sekitar 5-7 cm ke kursi bagian depan. Footwell di bawahnya juga lega. Jadi kaki bisa benar-benar masuk di kolong gini. Dan ini kursi sekarang bisa reclining. Beberapa posisi sampai posisinya agak tiduran seperti ini. Dan headroom dengan posisi seperti ini, headroom itu ya 45 cm lah masih sisa. Just for your information lagi, mobil ini juga tersedia dalam versi Sportback di luar negeri. Jadi Sportback tuh si pilar C-nya tuh agak turun. Mobilnya tuh kayak coupe look gitu loh. Tapi katanya juga spaciousness-nya masih bagus karena karena dia agak panjang. Jadi masih kayak dapet lah. Ini jujur buat 3 orang duduk, orang dewasa ya, duduk itu nyaman, bisa nyaman. Plus tengah dia sudah ada armrest seperti biasa dan cup holder yang entah kenapa bukanya keren. Tuh, kayak mekanis gitu loh. Ini oke banget. Dan kalau kalian pun harus duduk di kursi tengahnya, kebetulan tunnelnya ini nggak terlalu lebar ya. Biasanya udah lebar tinggi, ini agak tinggi karena dia ada versi quattro, tapi dia nggak terlalu lebar. Jadi kalau duduk di tengah pun jarak pendek masih oke lah. Kalau dari segi safety juga dia sudah dilengkapi oleh seat belt, 3 point semuanya, tiga-tiganya. Terus Isofix juga sudah ada, seat tethernya juga di belakang sudah ada. Convenience-nya juga sendiri, AC, lubang AC 2 sudah ada ini bisa diatur dikit. Cuman sayangnya memang bukan triple zone control. Dan mirip dengan saudaranya yang sama-sama platform MQB, si Tiguan, dia ada storage. Ini kayak buat naruh handphone atau apa gitu. Dengan mudah di bawah sini. Plus, satu lagi, sekarang dia sudah ada sliding. Slidingnya bisa jauh banget. Tuh, bisa sampai begini. Bisa juga dimentokin ke belakang. Dan ini kanan, kiri. Jadi lebih praktis dan fleksibel ya untuk muat banyak orang. Oke, sekarang kita lihat dikit pelipatannya. Kursinya ini bisa dilipat rata. Jadi kalau kalian tarik ini, dia relatif rata dengan lantai belakangnya. Plus pengaturannya sendiri dia sudah 40 20 40. Jadi bagian tengahnya ini ada tombol di sini, kalian tekan, itu kalian bisa taruh. Jadi kalau kalian beli lemari gitu misalnya yang panjang itu kalian bisa taruh di tengah, 2 orang masih bisa duduk dengan nyaman di sini. Oke, sekarang kita lihat sedikit
soal engine-nya. Nah, udah hidrolik ya, hidroliknya cuma satu. Udah ada apa namanya peredam panas juga, dan dia pakai mesin 1400 cc TFSI. Jadi mirip kayak mesin di grup VW lainnya. Powernya mirip-mirip sih sebenarnya sama rival-rivalnya, 150 HP, torsinya 250 Nm. Dan akselerasi katanya sih 0-100 9,2 detikan. Ya kita harus buktiin sendiri sih. Kita nggak sempet jalan, belum sempet jalan. Nanti kita test drive jalan untuk tahu impresi berkendaranya dan suspensinya, handlingnya seperti apa. Tapi sementara ini first impressionnya dulu. Oke, sekarang kita sampai pada kesimpulan si Audi Q3 generasi kedua ini. Seperti apa kesimpulannya? Jadi ini Audi Q3 generasi kedua ini sebenarnya dia membawa sesuatu yang revolusioner dibandingin generasi pertama. Generasi pertama kalau kalian ingat dia keluar pertama kali di dunia 2011. Jadi udah hampir 9 tahun sejak generasi pertamanya keluar. Ini mobil jauh lebih fresh, looks-nya juga jauh lebih baru dan modern, dan elemen-elemen desain di luarnya yang modern itu juga dibawa masuk ke dalam interiornya. Bisa dibilang ini adalah mobil yang pertama kali di segmen subcompact luxury SUV yang memakai virtual cockpit. Jadi jujur aja GLE dan X1 itu belum ada virtual cockpit. Dia masih analog instrument panel, sedangkan dia sudah full LCD digital. Itu keren, itu kerasa kayak mobil-mobil 1 miliaran lebih. Tapi sayangnya ada beberapa detail-detail kecil ya, seperti absennya sunroof, nggak ada Android Auto atau Apple CarPlay, dan juga ada beberapa lapisan-lapisan plastik yang nggak pada tempatnya, bikin dia tuh kayak harusnya dapat nilai 100, cuma dapat 90. Menghalangi dia supaya jadi raja baru di kelasnya. Andai saja Audi Indonesia memberikan trim tambahan yang di atasnya trimnya ini, dengan segala fitur lengkap, tentu saja dengan harga lebih tinggi, paling kagak customer punya pilihan untuk mengambil mana yang mereka suka. Oke, kira-kira itu saja kesimpulannya dari review kali ini. Thank you udah nonton, klik like kalau suka video ini, subscribe kalau belum subscribe, dan klik lonceng untuk tahu notifikasi video-video selanjutnya dari Autonet Max. Audi sign off dari Audi Center. Thank you udah nonton. Nutupnya juga nggak bisa. Dan ini kita bisa masukin ke dalam. Kayak nggak bisa. Kembali kali ya.